Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah bersama kami. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan baik bagi kami. Mengizinkan kami ada sampai hari ini, kami bisa berjumpa dalam ibadah di pagi ini ya Tuhan. Hari ini hari spesial, Tuhan memberikan bertambah tahun usia bagi kemerdekaan kami bangsa Indonesia ya Tuhan. Kami bersyukur karena Tuhan memulai segala sesuatu bersama bangsa ini. Sehingga kami bisa ada dalam lindungan Tuhan, kami ada dalam damai sejahtera Tuhan. Sehingga kami bisa ada juga di pemerintahan di Kabupaten Sorong Selatan dalam usia yang ke 22 tahun baru tanggal 6 kemarin kami merayakan. Kami bersyukur ya Tuhan. Hari ini Tuhan, dalam hari yang dikuduskan oleh Tuhan untuk kami berjumpa dan beribadah kepada Tuhan, juga dilakukan upacara bendera ya Tuhan, sehingga kami mengambil waktu untuk beribadah mendahului dalam proses ini ya Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan, semua ibadah hari ini kepada Tuhan kami berserah. Hamba dipercayakan untuk menyampaikan pesan Tuhan bagi jemaat-Mu dalam nama Yesus. Kami terbatas dalam segala hal. Urapan Allah secara spesial memenuhi kami. Dalam nama Yesus Tuhan, hamba berdiri dalam otoritas Allah, menyampaikan pesan Tuhan bagi jemaat-Mu dalam nama Yesus Tuhan. Kuduskan tempat ini, kuduskan hati kami, kuduskan pikiran kami. Urapi hamba sekali lagi, manifestasikan roh-Mu, hikmat-Mu memenuhi kami dalam penyampaian firman Tuhan di pagi ini. Dalam nama Yesus Tuhan, sekali lagi kontrol tempat ini. Suasana surga yang memenuhi tempat ini sehingga kami terkoneksi dengan Tuhan untuk menangkap pesan Tuhan di pagi ini. Semua yang percaya dan siap diberkati Tuhan, sama-sama mari kita katakan amin. Haleluya. Haleluya. Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Kalau saya bilang, saya mau kita buat satu yel-yel di pagi ini. Semua sepakat? Kalau saya bilang HUT RI, semua bilang merdeka, merdeka, merdeka. Oke? HUT RI, merdeka, merdeka, merdeka. HUT RI, Merdeka, merdeka, merdeka. HUT Sorcel, Merdeka, merdeka, merdeka. HUT Sorcel. Merdeka, merdeka, merdeka. Kenapa saya mau bilang kita bilang merdeka, merdeka? Karena kita orang-orang yang telah dimerdekakan Tuhan. Amin. Sebelum dunia dijadikan, kita sudah dikenal Tuhan, kita sudah diutus Tuhan. Amin. Puji Tuhan, pagi ini dengan adanya kemerdekaan yang kita rayakan hari ini di usia yang ke-80 tahun, bahkan usia Kabupaten Sorong Selatan yang kemarin baru kita rayakan di usia yang ke-22, hal yang paling utama dan pokok penting yang perlu dimiliki oleh pemimpin-pemimpin kita, bahkan kita anak-anak Tuhan di hari ini, zaman ini, dan kebutuhan paling prioritas kita adalah apa? Yang paling penting hari ini adalah hikmat Tuhan. Amin. Karena dengan hikmat Tuhan, maka pemimpin kita dapat memimpin pemerintahan dengan baik, dapat mengelola persoalan dengan baik, bahkan dapat mengambil kebijakan-kebijakan yang baik bagi negeri kita. Amin. Amin. Apa itu hikmat? Bapak Ibu, mungkin pagi ini saya pakai slide supaya mudah untuk kita bicara cepat karena waktu kita terbatas. Ya, pengertian hikmat itu, hikmat adalah kebijaksanaan yang berasal dari Tuhan. Artinya Bapak Ibu perlu kita paham bahwa hikmat ini artinya bahwa pribadi Kristus Tuhan itu sendiri. Dia memberi hikmat, memberi pikiran kepada kita. Hikmat Tuhan, dia mampu menuntun kita untuk mengambil pilihan yang benar, mengendalikan pikiran kita yang benar, mengendalikan tutur kata kita yang benar, mengendalikan kita dalam mengontrol emosi kita dengan baik. Itulah hikmat Tuhan. Next. Jadi hikmat ini bukan sekedar kepandaian manusia. Kepandaian orang berusaha menggunakan, kita punya manusia punya kepandaian itu terbatas. Saya hanya pintar mungkin bisa bikin kue, saya hanya pintar menyanyi, saya hanya pintar bicara, saya hanya pintar menghafal sesuatu gitu. Saya hanya pintar pimpin pujian. Kepintaran kita terbatas. Tapi dengan hikmat Tuhan, dengan keadaan Tuhan bisa ada di dalam kita, dia akan mampu mengontrol kita dalam menempatkan semua potensi-potensi kita. Tanpa hikmat tidak bisa. Next. Menurut kita, menuntun kita melihat, memahami dan mengambil keputusan sesuai dengan kehendak Tuhan. Itulah hikmat. Hari ini pemimpin kita bukan hanya pemimpin, kita sendiri. Bagaimana mengelola rumah tangga, bagaimana mengelola anak-anak kita, bagaimana mengelola masa depan kita. Kita butuh hikmat. Kita tidak bisa gunakan kepandaian kita. Kita pandai cari uang, tapi kita butuh hikmat dalam mengelola uang. Kita pintar sekolah, punya kemampuan, tapi kita butuh hikmat untuk mengelola potensi kita itu. Tapi demikian,
Kita bisa main musik, tapi kita bawa potensi kita hanya main musik sekuler yang hanya untuk dipuji-puji orang, diakui orang. Tapi kalau kita bermusik, mungkin kita bawa di gereja atau kita latih anak-anak untuk persiapkan mereka terlibat dalam pelayanan. Ini sesuatu yang itulah hikmat. Next, lanjut. Pengertian kembali. Ya lanjut. Jadi intisari dari hikmat ini saya ada dua bagian yang saya mungkin bagikan kepada kita, pengalaman Paulus untuk menyampaikan surat kepada jemaat di Yakobus, yaitu Yakobus 1 pasal 5. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkitkan, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Next. Ya, penjelasannya lanjut. Hikmat sejati berasal dari Tuhan. Next. Allah memberikan dengan murah hati tanpa membeda-bedakan. Next. Syaratnya kita meminta dengan iman. Kita ingat kisah dari Yakobus ini. Dia menyampaikan surat kepada bangsa Yahudi yang sedang pada waktu itu di dalam proses pembuangan. Situasi mereka sama seperti kita hari ini. Hari ini kita sedang dihadapkan berbagai macam pilihan. Dulu kita televisi itu hanya hitam putih, satu siaran itu saja. Kalau orang terputar lagi, kita tak akan nonton. Informasi apa untuk sajikan itu sudah yang kita datang ikut. Hari ini di televisi warna lagi, satu TV dia bisa menayangkan hampir 40-50 tayangan. Pilihan ada di tangan saudara dan saya. Kita butuh hikmat. Anak-anak kita pegang gadget hari ini, dia punya pilihannya, dia mau mengambil informasi apa, dia ingin tahu sesuatu apa. Pilihan ini sesuatu yang penting pada Rasul Paulus. Masa itu masa tekanan, intimidasi, kesulitan, persoalan sosial, persoalan politik yang terjadi pada masa itu. Sehingga bagian itu Paulus dia menyampaikan, kamu hanya berdoa, minta hikmat kepada Tuhan, baru kau bisa kontrol situasi itu. Tanpa hikmat Tuhan tidak bisa. Amin. Tanpa hikmat tidak bisa. Kita hari ini hikmat Tuhan baru mampu membuat kita untuk kita berdiri, tempatkan tempatkan selera kita, tempatkan keputusan kita. Hikmat Tuhan. Nah, di luar dari itu tidak ada, tidak bisa. Next, lanjut. Ya, terus. Ya, hikmat Tuhan beberapa yang tadi saya sudah jelaskan lebih awal. Yakobus menulis dalam surat ini kepada jemaat sedang menghadapi pencobaan dan penderitaan. Dalam situasi sulit yang dibutuhkan bukan hanya pengetahuan, begitu. Orang punya pengetahuan tuh dia bisa gunakan untuk licik, dia menipu, dia bisa menggunakan kecerdasannya itu, dia bisa artinya begini, dia tidak bisa jujur begitu. Dia bisa memberikan pertimbangan kepada pemimpin untuk mengambil kebijakan yang salah. Itu dia mampu untuk meyakinkan pemimpin mengambil kebijakan yang salah ketika orang menggunakan pengetahuan. Jadi hikmat adalah kemampuan untuk melihat segala sesuatu dari sudut pandang Allah, lalu bertindak sesuai dengan kehendak Allah. Jadi kita tidak bisa berdiri dengan kecerdasan kita, logika kita, pengalaman kita, enggak. Kita butuh hikmat. Tadi dalam bacaan kita pertama di Yakobus pasal 1 ayat 5 dia cerita bahwa kau butuh hikmat, kau minta. Bukan sekedar minta, kita yakini, imani, percaya. Maka Tuhan beri. Kalau sekedar saudara dan saya minta-minta saja. Next. Ya berikut, Bapak Ibu. Next. Bapak Ibu ingat, kita punya kontrak untuk menjadi bagian kerjasama dengan Tuhan itu melalui baptisan. Jadi Bapak Ibu saudara yang belum dibaptis hari ini, saudara bukan bagian dari keluarga besarnya Allah. Dalam misi kerajaan Allah, di luar, saudara pasti di luar. Saudara hanya sponsorship, saudara hanya sebagai pengembira. Tapi kalau saudara mengambil keputusan, dibaptiskan, baru itulah tanda kontrak kerja saudara hari ini. Tuhan intervensi atas kehidupan. Ketika saudara tidak melakukan bagian itu, maka saudara akan begitu-begitu. Kenapa? Kadang kita berpikir, dia tidak dibaptis, tapi dia juga diberkati. Dia juga ingat, kasih Tuhan itu tidak bersyarat. Dia tidak hanya kasih
berkat untuk yang setia ibadah, yang sudah baptis, enggak. Kasih Tuhan tuh kepada semua orang. Sehingga hari ini kita memilih untuk kita bawa hidup kita taruh pada Tuhan atau di luar Tuhan. Sumber hikmat kita adalah Allah. Hikmat sejati bukan hasil belajar filsafat atau pengalaman semata, tetapi pemberian Allah murni. Tadi saya kasih tahu bilang pengetahuan kita, intelektual kita, pengalaman kita, kadang salah. Kadang orang gunakan pengalaman, dulu kita begini, dulu kita begitu. Kita menyampaikan itu sebagai sebuah perbandingan untuk mengelola sesuatu yang keputusan yang kita ambil. Itu juga pun belum tentu, karena situasi dan momen yang ada, yang kita lalui itu sesuai dengan kebutuhan yang porsi yang Tuhan tahu itu berbeda-beda gitu. Sehingga jangan kita menggunakan pengalaman kita untuk bagaimana mengelola segala sesuatu. Enggak, mari kita butuh Tuhan, butuh hikmat. Amin. Ya, manusia bisa memiliki kepandaian, tetapi hikmat yang menuntun kepada keputusan benar dan berkenan kepada Allah datangnya dari dirinya sendiri. Ya, hikmat itu datang dari Tuhan sendiri. Next, lanjut. Kita syarat meminta dengan rendah hati. Ya, tadi bagian bacaan kita yang di pertama tadi itu bahwa dia yang kesungguhan hati, dia yang kerendahan hati, sikap itu. Tuhan itu dia memberi tanpa syarat. Dia tidak lihat kau berbuat baik dulu, dia kasih, enggak. Tapi yang dia lihat adalah rasa diri kita tidak bisa, maka kita datang dan tolong Tuhan, kau kasih saya hikmat. Tuhan, kau kasih saya cara, Tuhan kasih saya kemampuan. Ketika kita minta, Tuhan beri. Itu tadi saya bilang dari awal. Walaupun saudara tidak setia saja, orang yang tidak bertobat, orang yang tidak beribadah saja, hujan juga dapat, makan juga dapat, kesehatan juga dapat. Apalagi kita dengan sadar datang, anak Tuhan lagi. Tuhan, saya butuh, beri saya hikmat. Otomatis Tuhan beri. Dan minta dengan kesungguhan hati. Bukan sekadar hanya kita datang ngomong, begini, begitu, enggak. Kebutuhan, hikmat Tuhan beri untuk bagaimana menyelesaikan masalah, bagaimana menghadapi persoalan, bagaimana merencanakan masa depan anak-anak kita, bagaimana memanage kerja kita, bagaimana memanage tanggung jawab yang diberikan oleh pemimpin kepada kita. Kita butuh hikmat. Next. Ya, sikap rendah hati itu penting. Mengakui bahwa kita tidak cukup bijak tanpa Tuhan. Sudah rendah hati itu sesuatu yang luar biasa. Kita lihat Salomo, dia seorang raja, tapi dia tidak menganggap diri. Padahal dia ada dalam lingkungan yang orang tuanya dulu adalah raja, yang dia punya kapasitas untuk mempersiapkan mereka dalam pendidikan. Dia menaruh mereka kepada orang-orang yang cerdas yang bagaimana melatih mereka, mempersiapkan dia. Tapi pada akhirnya dia lihat bahwa pengetahuan itu tidak ada apa-apanya. Yang dia perlukan adalah hikmat. Sehingga apa? Sikap rendah hati seorang raja pun dia tunduk hormat untuk dia datang merendahkan diri di hadapan Tuhan, yang minta Tuhan. Waktu dalam persembahan yang dia bawa kepada dalam penyembahan yang dia bawa, dia mau persembahkan kepada Tuhan. Saat itulah malamnya dia tidur. Baru Tuhan tawarkan posisi kepadanya. Karena orang pada masa itu hidupnya penyembahannya bukan kepada Allah, kepada ilah lain begitu. Jadi saat itulah Salomo sendiri punya ketetapan hati. Dia menjaga iman yang diwariskan oleh ayahnya Daud kepadanya. Sehingga dia tetap datang untuk mempersembahkannya. Dia bawa kambing domba itu sekian ratus ribu, dia bawa persembahan kepada Tuhan. Akhirnya bagian itu ketika malam dia tidur, Tuhan berjumpa. Apa yang dia sudah buat kepada Tuhan, Tuhan mau datang. Kau mau minta apa? Saya kasih hari. Yang dia minta, dia tidak minta dia sebagai raja yang dia punya kemampuan, punya harta atau kekayaan, enggak. Tapi dia yang minta adalah hikmat. Pada akhirnya apa? Yang dikasih kepada dia bukan hikmat, lebih Tuhan karena aku minta hikmat saja, maka saya tambahkan kepadamu. Next, lanjut. Ya, ya, ini adalah jandala bahwa bila kita sungguh meminta hikmat, dia pasti memberi. Next, lanjut. Ya, janji ya pasti, maka hal itu akan diberikan kepada kita. Artinya begini, dalam bacaan kita tadi, kita ingat Yakobus, Tuhan menawarkan gitu. Kalau kau minta, saya kasih gitu. Tuhan tunggu, bukan dia mau kasih saya, enggak.
Ini sesuatu yang Tuhan mau dari kita, tindakan dari kita meminta kepada Tuhan. Dan janji Tuhan, dia sudah bilang kalau dia kasih. Tidak pernah Tuhan berjanji ketika kita minta, bahwa Tuhan tidak kasih, enggak. Itu tadi saya bilang dari awal bahwa orang yang tidak beriman saya, Tuhan tetap memberkati mereka gitu. Apalagi kita. Sehingga bagian dari proses dari hikmat ini, kita sungguh-sungguh minta kepada Tuhan, maka Tuhan dia akan menggenapinya dan memberikan kepada kita. Hikmat yang diberikan Allah menolong kita membuat keputusan yang benar, mengatasi pencobaan dan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Lanjut. Lanjut. Makna praktis saat ini kita menghadapi persoalan hidup, masalah pelayanan atau keputusan besar, kita perlu datang kepada Tuhan dan meminta hikmat. Jadi itu implementasinya, bahwa dalam persoalan hidup apa saja, ingat, datang kepada Tuhan minta hikmat dalam segala sesuatu. Jangan merasa diri kita hebat, kita mampu, kita cerdas, kita punya kekuatan, kita punya orang dalam. Kita tidak butuh ini. Ya, segala sesuatu datanglah kepada Tuhan, minta Tuhan kasih hikmat, sehingga kita melihat seperti yang Tuhan mau, kita berbicara seperti yang Tuhan kehendaki, bahkan kita mengekspresikan segala sesuatu seperti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Dan keputusan besar apapun yang kita ambil, ingat datang kepada Tuhan. Kita perlu datang kepada Tuhan untuk meminta hikmat. Next, lanjut. Ya, hikmat Tuhan menolong kita melihat jalan keluar, bersikap benar dan tidak tersesat dalam logika dunia. Benar, itu paling penting dalam keputusan kita tuh. Hikmat tuh dia akan menuntun kita untuk tetap ada dalam poros-poros dan kebenaran begitu. Karena apa? Output dari semua proses itu, buahnya kita tuh dilihat orang. Gitu. Nah, lanjut. Ya, berbeda dengan kepandaian manusia yang terbatas hikmat, Tuhan selalu tepat, murni, dan menuntun pada kebenaran. Next, lanjut. Ya, Amsal. Next. Ya, pemula hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal Yang Maha Kudus adalah pengertian. Jadi ingat tadi saya bilang pertama, hikmat itu barang gampang sekali terdapat. Kuncinya dong hidup bergaul dengan Tuhan. Tanpa ku minta juga Tuhan kasih. Tadi kita cerita yang pertama Salomo itu bukan dia minta, Tuhan tawar kepadanya dalam mimpi, dia minta itu. Kita lihat nanti cerita di endingnya, contoh dari lihat Daniel, dia hidup, dia satu hari berdoa 2-3 kali, dia naik untuk bangun berdoa dengan Tuhan. Tuhan kasih hikmat, dia menafsirkan mimpi. Bahkan hikmat dia itu lebih 10 kali lipat dari orang berilmu pada masa itu. Yusuf, dia hubungan dengan Tuhan baik, dia jaga kekudusan kemurniannya. Takut Tuhan itu membuat kita hidup tertib, bersih, benar, baik. Bagian ini membawa Yusuf mampu, bukan hanya sekedar dia datang mau cerita mimpi, boleh cerita, enggak, dia cerita awal mula Firaun mimpi itu seperti apa, dia cerita begini, kisahnya ini, baru artinya begini. Orang kalau sudah cerita mimpi, baru kita mengartikan itu boleh begitu, sebuah orang bisa saja. Tapi ini enggak, dia datang dengan kemampuan untuk dia menceritakan mimpinya, bahwa dia mengartikan. Itulah fungsinya memperoleh hikmat. Yang memperoleh hikmat adalah takut akan Tuhan. Hidup bergaul dengan Tuhan, takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu bukan kita takut seperti ini. Ya, next, lanjut. Ya, takut akan Tuhan bukan berarti takut dalam arti ngeri, geli, atau mual, bukan begitu. Takut Tuhan itu sikap kita hormat kepada Tuhan. Sikap kita hormat kepada Tuhan adalah kita di mana saja berada, di mana saja kita beritahu Tuhan Tuhan ada di situ. Kita tidak boleh macam-macam. Artinya hari ini saya sudah bilang firman Tuhan dalam halaman Amsal, atau dia bilang gini, bahwa dalam Daud cerita bahwa dalam dunia orang mati, dalam Mazmur dia cerita, engkau ada di sana. Artinya bahwa CCTV kerajaan Allah, Roh Kudus itu dia mampu mendeteksi tanpa kau bicara. Kamu duduk saya, dia tahu kau pikir di mana, hati di mana. Itu sudah tipu gitu. Benar toh? Roh Kudus dia akan mampu. Itulah Tuhan. Takut akan Tuhan. Bahwa ini melahirkan sikap hormat. Sikap hormat itu hati kita bersih murni di hadapan Tuhan. Kita dalam ibadah kita lakukan, tugas pelayanan yang diberi kepada kita tetap lakukan. Tunduk kepada otoritas yang ada di dalam pelayanan. Semua visi yang sedang ada kita tunduk melaksanakan hormat. Tunduk
Pada setiap kita firman-Nya, setiap membaca firman Tuhan, setiap mempraktekkan firman itu dalam kehidupan kita dan taat pada Allah. Bagian ini sesuatu yang rutinitas kita taat, bukan sekedar nanti butuh baru datang cari Tuhan, nanti susah baru cari Tuhan, atau nanti untung baru bersyukur kepada Tuhan. Now, taat, membaik, buruk, bersyukur dalam tantangan, himpitan apapun, bilang Tuhan itu baik. Karena firman Tuhan turut bekerja dalam segala hal mendatangkan kebaikan. Next, lanjut. Ya, ayat ini menegaskan bahwa sumber awal hikmat sejati bukanlah pengalaman atau ilmu dunia, tetapi hubungan yang benar dengan Tuhan. Ingat, hubungan yang benar dengan Tuhan itu secara otomatis Tuhan kasih hikmat kepada saudara. Oke, next, lanjut. Mengenal Allah yang kudus membuat kita mengerti jalan yang benar dalam mengambil keputusan dan hidup benar. Next, lanjut. Ya, keterkaitan keduanya Amsal menegaskan bahwa hikmat dimulai dari takut akan Tuhan. Artinya fondasi hikmat adalah kerendahan hati di hadapan Allah. Next. Yakobus 1 ayat 5 tadi di atas melengkapi dengan janji bahwa hikmat itu bisa kita minta kepada Allah. Jadi bukan sesuatu yang jauh, melainkan bisa dimiliki orang percaya melalui doa dan iman. Kita bisa berdoa, bicara saya Tuhan kasih, tapi Tuhan berani menghalangi adalah dosa. Hubungan kita dengan Tuhan ada pemberesan dengan Tuhan, maka saudara bicara saya. Tanpa kita bicara, Tuhan tahu apa kebutuhan kita, apa persoalan kita, apa yang terbaik bagi kita. Otomatis Tuhan akan beri bagi kita. Next. Ya, mengapa kita perlu hikmat Tuhan? Untuk mengenal kehendak Allah, Roma 12 ayat 2. Next, lanjut. Untuk mengambil keputusan tepat. Next. Untuk menghadapi pencobaan dan tipu daya dunia. Next. Untuk hidup berkenan kepada Tuhan. Next. Ya, untuk membawa damai dan berkat bagi orang lain. Jadi ingat, mengapa kita perlu hikmat? Ya, itu membuat kita untuk mengenal hati Allah, pikiran Allah, kehendak Allah. Kita berdiri dalam poros-poros Allah, mengambil keputusan, mengambil tindakan, merespons segala sesuatu dalam kehendak Allah. Untuk mengambil keputusan yang tepat, sehingga kita tidak salah untuk mengambil keputusan. Saya kemarin juga dalam posisi ketika saya punya anak, saya cerita kesaksian sedikit. Nando, ketika prosesnya mulai kita sekolahkan dia ke dokter, sebuah kebanggaan bagi kita begitu. Wow, luar biasa begitu. Karena itu sesuatu yang dimimpikan semua orang begitu, semua kita orang tua berharap di sekolah yang arah masa depannya jelas begitu baik. Dalam proses perjalanan, waktu itu akhirnya dia karena buru-buru pulang, dia mengalami kecelakaan. Dia mengalami kecelakaan. Dampak dari kecelakaan itu, dia tidak ikut mata kuliah, ada 2-3 dalam proses belajarnya, sehingga dampaknya dia tidak bisa diizinkan mengikuti ujian. Dari hasil ketika review hasil ujiannya terakhir, ada 3 mata kuliah, 2 atau lebih 3, itu nilainya tidak ada. Sehingga bagian itu dia membuat dia jadi frustasi. Dia berpikir, karena dalam diskusinya mereka tuh sudah cerita-cerita bahwa sekolah kedokteran tuh paling cepat 7 tahun, 8 tahun kalau normal-normal begitu. Kalau bermasalah tuh bisa lebih dari itu. Nah, terus bagaimana? Apakah selama sekian tahun ini Bapak mau tetap bertahan untuk membiayai saya dengan nilai yang besar begini? Apakah bisa? Dari saya itu saya bilang, terus bagaimana? Punya diskusi, boleh kasih tahu Pak, kalau begitu saya cari kerja dulu kah? Saya bilang, baru kamu cari kerja apa? Saya punya berpikir begini, oh iya, ada temanmu ada ke Jepang, ke Jerman, Bapak Paul Herin punya anak. Jadi saya bilang, sudah kalau begitu koneksi, kau cari pengalaman kerja di luar begitu. Artinya di sana bukan hanya pergi kerja, tapi banyak pengalaman, ilmu pengetahuan yang kau dapat, pulang kau punya modal untuk hidup gitu. Dia bilang, ngapain? Sini saja. Oh iya. Akhirnya dalam proses perjalanan diskusi dia bilang, Bapak bagaimana kalau saya tes polisi dulu? Saya ikut tes. Menurut kami, artinya versi kami, saya dan keluarga besar di Maibrat menganggap polisi itu apa begitu. Itu bukan pekerjaan yang ini. Itu menurut takaran, sehingga makanya bagian itu membuat saya gundah gulana, saya goncang dengan Tuhan. Ini bagaimana ini? Anak ini begini, tuh paksa nanti begini begitu lagi.
kita berdoa, Tuhan, tolong kasih ingat. Akhirnya muncullah terus dia kasih ingat begini, jangan kita memaksakan kehendak kita kepada anak kita, karena Tuhan sedang bawa dia dalam rencana Tuhan. Akhirnya satu doa semua bilang, Tuhan, jadilah kehendak-Mu. Dalam proses perjalanan dia seperti apapun, biarlah inilah jalan Tuhan bagi dia, begitu. Bukan maunya dia, bukan juga maunya kami. Sehingga dalam awal proses seleksi juga itu ada pertentangan, persisihan. Sehingga bagian itu ketika dia selesai hasil pengumuman tes pertama, dia jatuh di kesehatan. Itu pulang sesuatu yang tidak masuk dalam logika kita. Oh, anak sekecil ini sudah gula, padahal hari-hari dia berolahraga. Tapi kita berpikir, ini maksud Tuhan beda. Dari bagian itu juga saya sudah kecewa, sudah kuliah saya sudah. Anda jadi, akhirnya diskusi sama kakaknya. Lalu kakaknya sampaikan begini, Pak, kuliah itu kapan saja bisa. Tapi kalau peluang kerja itu sekali, begitu. Fase itu. Artinya begini, ini kalau dia punya mau tes polisi, usia untuk tes polisi terbatas begitu. Jadi dia waktu usia yang masih muda itu biar sudah dia kuliah tes dulu. Oh ya, siap. Akhirnya dari situ kita ikhlas untuk dia mengambil keputusan, kalau tidak kuliah, istirahat, standby untuk ikut tes lagi. Dari bagian ini, akhirnya apa yang terjadi, proses perjalanannya, sebuah kebanggaan bagi kami orang tua adalah dari sekian 1.500 lebih orang yang seleksi, hasil perankingan di ranking 1. Itu sebuah sesuatu yang akhirnya kita bilang pulang. Saya diumumkan di Makassar masa lagi sedang ujian proposal tesis, disampaikan hasil itu kepada ini, saya sempat terharu menangis. Saya bilang, Tuhan terima kasih karena saya tidak salah meresponi anak ini kepada jalan begitu. Dan biarlah inilah visi Tuhan bagi dia, jadilah kehendak Tuhan. Dan bersyukur, berterima kasih karena Tuhan hebat. Oleh sebab itu dalam segala sesuatu jangan melihat dengan cara pandang kita. Nanti kita salah untuk bagaimana mengambil keputusan untuk mengarahkan anak-anak kita, masa depan kita. Ini sesuatu yang butuh hikmat, sehingga hati harus damai dalam segala situasi itu. Secara tidak bisa ini, kok sekolah yang besar ini, kenapa kok begini? Itu sesuatu yang tidak gampang. Sehingga butuh Tuhan, hikmat Tuhan mendampingi kita dalam mengambil keputusan, sehingga Tuhan itu menyatakan kebesaran. Next, lanjut. Ya, next, lanjut. Ya, jadi ini tokoh-tokoh Alkitab yang hidup bergaul dengan Tuhan, memperoleh hikmat yang luar biasa. Kita sudah sama-sama pahami dari Salomo tadi saya sudah cerita di awal, Yusuf juga, Daniel. Next, lanjut. Ya, lanjut. Ya, jadi ini contoh real dalam kehidupan kita hari per hari. Bisa ada buat contoh orang sumber hikmat dari Allah dan dunia. Dasarnya hikmat dari Tuhan membuat kita hidupnya selalu takut Tuhan gitu. Ada kejujuran, ada kebenaran. Ketika orang menggunakan hikmat dunia, menggunakan kecerdasan, kemampuan egonya, nanti muncul kelihatan. Next, lanjut. Yang berikut, fokus kita adalah melakukan kehendak Tuhan. Ketika hikmat Tuhan ada pada kita, pasti. Kalau kita menggunakan hikmat atau kemanusiaan kita, maka kecenderungan kita akan mencari keuntungan diri, mencari pengakuan orang, mencari pujian orang. Otomatis sifatnya adalah kita akan selalu membawa damai sejahtera, shalom, tenang, ready, slow, respons sesuatu. Itu ketika hikmat Tuhan terkelola dalam kehidupan kita. Kalau tidak, kita akan jadi orang egois, hidupnya licik, hidupnya pasti gunakan segala cara untuk bagaimana mendapatkan pengakuan orang tadi saya bilang, mencari keuntungan terbaik. Hasilnya adalah kita pasti berbuat baik ketika hikmat Tuhan ada pada kita. Yang terakhir adalah ketika kita mengelola segala sesuatu dengan kemampuan kita, keputusan kita, usaha kita, endingnya adalah kehancuran.
Hari ini orang berusaha punya uang banyak, tapi pada akhirnya apa? Punya istri lagi, punya punya rumah simpanan sendiri di mana-mana. Itu. Saya pernah di Bawaslu, saya sendiri berdoa kepada Tuhan. Saya bilang, Tuhan kalau situasi seperti ini nggak usah deh. Kayak saya punya uang banyak begitu. Karena apa? Banyak situasi yang terjadi membuat kita harus mengambil keputusan yang salah sesuai dengan situasi. Ada tekanan ini, pemimpin sana datang, intervensi pihak penegak hukum seperti ini, seperti itu. Uang yang tidak seharusnya belanja kepada ini harus diselewengkan ke sana, selewengkan ke sini, selewengkan ke situ. Ini sesuatu yang membuat kita tidak gampang untuk ada di posisi top leader, gitu. Sehingga bagian ini butuh kekuatan Tuhan, hikmat Tuhan. Kita belajar dari Salomon, tidak ada tapi dia berdoa, Tuhan kasih hikmat untuk bagaimana dia mengelola rakyatnya, mengelola jamaahnya dengan biasa. Next, ya contoh sehari-hari lanjut. Ya dalam pekerjaan kita pasti jujur dan rajin. Kita pasti cari muka, itu kalau dari dunia. Kalau orientasi kita tuh pasti kita cari muka dan licik, keuangan pasti kita tidak. Dan kepada dengan Tuhan, hikmat Tuhan pasti kita jujur, kita hidupnya sederhana, itu pasti. Tetapi kalau dengan hikmat manusia pasti kita kolaborasi untuk bisa dapat keuntungan. Dalam keluarga kita pasti lemah lembut, kita tidak suka marah-marah, kita suka garang-garang, otomatis. Itu. Ketika kita mengelola hikmat Tuhan ada pada kita, kita mengelola emosi kita. Ketika hikmat Tuhan ada pada kita, kita pasti pun hidup mengampuni. Kalau tidak, masa kau jual saya beli. Ada orang pernah bilang begitu. Oh iya, pernah saya punya itu pernah dia bilang, saya pun dulu kau jual saya beli. Nah itu artinya bahwa ketika kita menggunakan hikmat kita rasa ego kita, harga diri kita, lebihnya kita tidak jadi orang yang hanya sekedar untuk mau mengalah. Enggak, kau jual saya beli, kau galak saya lebih galak. Keputusannya, dalam setiap keputusan kita pasti kita doa dulu, analisa dulu, baru kita mau keputusan. Dan ketika menggunakan hikmat kita, pasti kita mau cepat-cepat yang gede untuk jalan pintas. Next, ya sekian, terima kasih. Semoga Tuhan yang punya firman dapat mengisahkan lebih dalam maknanya di hati dan Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Ya, dengan berkat hikmat yang melimpah atas kehidupan kita, itu paling penting. Saudara pulang hari ini bicara, Tuhan kasih hikmat. Sebab kalau tidak hikmat nanti saudara salah-salah. Karena situasi ini lagi terbaik-baik. Oleh sebab itu kita juga hari ini berdoa bagi pemimpin kita dalam ulang tahun yang ke-80 negara kita. Tuhan beri hikmat bagi presiden, bagi menteri-menteri, bagi bupati-bupati, bagi gubernur-gubernur, supaya mereka mengelola pemerintahan dengan hikmat Tuhan. Itu yang paling benar. Kita supaya mereka meletakkan dasar yang benar, kesejahteraan terjadi karena pemimpin yang takut Tuhan. Pemimpin yang berhidupnya sepadan dengan visi Tuhan. Maka ada kesejahteraan Allah terjadi, ada shalom Allah terjadi bagi negeri kita, bagi kota kita. Tuhan Yesus memberkati. Ya, sebelum kita berdoa, ada satu bagian yang saya mau sampaikan kepada kita semua, khususnya untuk anak-anak muda. Mulai Jumat besok, saya di rumah saya ada buka kelas pendalaman Alkitab, pendidikan karakter dan moral, dan kesehatan mental, fisik, jiwa, roh. Ada 5 bagian materi yang saya mau siapkan untuk didik anak muda. Pelatihan soft skill kepemimpinan dan pelatihan etika digital bagaimana untuk bagi generasi muda. Mulai Jumat depan kelas ini saya akan buka, adik-adik yang punya potensi saya akan libatkan. Kita sama-sama, anak-anak muda kita mulai hari Jumat depan kumpul di rumah saya. Karena kalian kita akan latih, kita akan persiapkan menjadi orang-orang yang terampil, cakap. Potensi kita ini Bapak sudah persiapkan kita orang-orang hebat ini. Mari kita berdampak, sehingga teman-teman yang punya potensi kita akan libatkan untuk setiap hari Jumat. Kelas ini dibuka untuk umum. Besok kita akan
mulai ready untuk teman-teman kita dalam. Mulai kita sosialisasi keluar untuk mengundang semua anak-anak muda di kota ini. Mari bersama kita di sana untuk kita mempersiapkan mereka jadi generasi-generasi yang membawa perubahan, generasi yang membawa transformasi bagi kota, generasi yang berdiri bagi nama Tuhan Raja Allah. Demikian, mari kita berdoa. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhanku, ku bangga punya Allah sepertimu Yesus. Engkau yang hebat dan ajaib dalam perencanaan-Mu. Tercurahlah roh-Mu memenuhi kami, Engkau langsung berhikmat, nyatakan diri-Mu dalam diri kami, dalam mengolah hidup, mengolah tanggung jawab, mengolah setiap kerja-kerja kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba terbatas dalam menyampaikan isi hati-Mu, tapi kami percaya roh Engkau kami tidak terbatas. Engkau mengisahkan itu lebih dalam lagi bagi jemaat-Mu. Bahkan ketika kami pulang ada pesan Tuhan yang telah tersirat di memori kami untuk kami praktikkan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi, bila kami sekali akan bersyukur untuk firman-Mu. Haleluya. Amin.